Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan step dari CRUD yang waktu kemarin, yaitu dengan cara setting HT access-nya. Kita langsung ke Visual Studio Code buat file baru. Untuk apa sih HT access itu? Sebenarnya HT access itu untuk membuat URL dari website kita itu agar terlihat lebih friendly, seperti itu. Kita save HT access ini di folder CRUD yang punya kita di sininya dengan nama .ht access. Untuk save as type-nya adalah all files, jadi dia punya tipenya sendiri, yaitu HT access-nya. Kita save, lalu di dalamnya kita tulis rel write engine on. Ini juga rewrite con, lalu persen. Di sininya kita tulis request file name. Kalian tinggal ngikutin aja tulisannya sesuai dengan ini. Usahakan jangan ada yang tipu, karena ya ini bagian penting. Kalau tidak ada ini, saya pernah nyoba dan hasilnya ya error. Seperti yang saya bilang, ini bagian penting dari tahap CRUD. Fungsinya tuh seperti mengganti index.php sama diganti dengan ini gitu maksudnya. Manfaatnya juga lebih banyak sih, seperti nanti kita bisa lebih memperkuat dari serangan hacking kayak gitu. Jadi program kita jadi lebih kuat aja lah, intinya dari HT access. Selanjutnya kita akan membuat modul, bikin file baru lagi, lalu save di folder CRUD kalian, lalu masuk ke aplikasi. Setelah itu masuk ke models. Nah, di sini kita save di sini ya. Namanya saya beri nama mahasiswa model .php. Oke. Selanjutnya ini isi dari programnya. Bestpath exit no direct script access allowed titik koma. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa. Kita buat kelasnya dulu, kelas mahasiswa model. Kita tulis
nama file yang tadi yang jadi nama file ini agar nanti bisa dengan mudah kita memanggil file ini. Nah, kita akan masuk ke fungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa. Seperti itu. Saya tulis agar tidak lupa ya. Public function view. Artinya ini adalah bagian untuk menampilkan. Return this dari database, lalu di get, artinya di get ini diambil ya, diambil dari tabel mahasiswa yang di database Anda. Jadi nama ini disamakan dengan tabel yang Anda buat di database Anda. Lalu result tampilkan gitu. Seperti itu. Diambil. Setelahnya kita untuk menampilkan programnya hanya sampai dengan segitu. Itu untuk menampilkan atau membawa data dari database tabel mahasiswa seperti itu. Lalu sekarang kita bikin fungsi untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan NPM-nya ya. Seperti biasa, pertama kita bikin public dulu. Public function view by, artinya adalah ya melihat lewat. Nah, di sini kita masukkan kelas, bukan kelas sih, seperti nama itunya, pokok dari NPM-nya. Jadi kita memanggil NPM tersebut menggunakan itu this. Kita ambil dari database juga. Di mana? Nah, di sini kita menggunakan clue NPM. Lalu kita panggil lagi. Selanjutnya return this dari DB tadi, di get atau diambil dari tabel mahasiswa seperti itu. Lalu row, nanti saya jelaskan. Nah, untuk mengget dari fungsi NPM hanya seperti itu. Selanjutnya ada fungsi untuk validasi form tambah dan juga ubah. Seperti itu. Kita akan membuat validasi untuk form tambah dan juga ubah. This kita load atau ya kita meload data tersebut dari library.
dari library from validation tadi. Untuk di sini adalah untuk memproses validasinya dari load library form. Memproses validasi, setelahnya ada lagi if mode sama dengan save. Lalu this form validasi juga. Set rule lalu ini untuk menginputkan npm. Dan namanya npm. Required ada numeric, max length, ini samakan dengan yang Anda kasih di database Anda. Max length itu adalah untuk menentukan seberapa banyak huruf di dalamnya. Lalu numerik ini adalah jenis. Jadi di dalam sebuah untuk tempat memasukkannya itu dari satu kolom itu hanya bisa dimasukkan numerik atau angka. Seperti itu. Dan required itu adalah untuk memasukkan tempat memasukkannya. Di sini saya berdasarkan database saya 15 digit. Selesai. Dan sisanya sama. Kita akan membuat yang sama dari seperti ini. Untuk yang lainnya juga. Yang ada untuk input nama, untuk input alamat, dan juga nomor telepon, saya kira sama. Selanjutnya ada nama. Di sininya kita ubah juga nama. Nah, untuk nama kita nggak usah pakai numerik ya, karena nama itu terdiri dari huruf, bukan numerik. Seperti itu. Saya memberi 50 waktu di database saya. Lalu selanjutnya ada alamat, telepon. Telepon saya menggunakan numerik. Karena memang telepon harus hanya numerik saja. 15 digit juga sama. Setelah itu ada alamat. Alamat itu nggak usah pakai numerik ya, karena nggak usah semua gitu, bisa banyak. Dan juga maksimal length-nya jangan ada yang atau dihapus. Oh iya, satu lagi, numerik pas deh, udah sama
sampai kayak gini. Ini untuk tempatnya atau model yang ada di dalam web nanti di dalam tampilannya. Saya hanya memasukkan 4 seperti itu. Saya akan menjelaskan kenapa di sini ada if. Jadi fungsi if di sini adalah untuk membedakan ini antara mode dengan save atau save gitu. Jadi if itu adalah atau yang memisahkan antara mode save dan juga update. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya masih di dalam untuk memproses validasi data, kita bikin if this form validation dan run atau jalankan. Return else return false. Seperti itu. Di sini fungsinya return adalah untuk merun. Ini untuk memvalidasi benar apakah data tersebut benar. Lalu jika hasilnya benar, maka kembali ke true. Jika hasilnya adalah dengan false, maka kembali ke false atau salah. Selanjutnya ada fungsi untuk melakukan simpan data ke tabel mahasiswa. Kita buat public function save. Di sini untuk menyimpan ya data sama dengan array. Kenapa array? Karena array itu bisa bermacam-macam, tidak hanya untuk satu jenis, jadi bisa bermacam-macam. Kita panggil ya yang nama di database kita ke this input maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan. Kita tulis npm atau nama di database untuk memudahkan kita menginput this, lalu input, lalu post ke
input nama npm. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, karena npm adalah primary key, jadi npm tidak usah dimasukkan. Kita langsung aja ke nama. Lalu sama seperti di bawah, kita tinggal mengkopikan ini. Untuk nomor telepon, harus diperhatikan juga besar kecilnya huruf, karena itu sangat mempengaruhi untuk pemanggilan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada alamat. Untuk menginputkan ke input alamat diambil dari database kita dan disimpan di libraries ke tabel mahasiswa, seperti itu. Kita akan membuat pilihan ya, db, dis db, ambil dari db di mana, yaitu di npm dan ininya nis npm. Dis db update. Jadi ini untuk mengupdate data. Dari tabel mahasiswa. Dari data si informasinya itu diambil dari data lalu diupdate ke tabel mahasiswa, kayak gitu. Nih, perintah update data. Selanjutnya ada fungsi menghapus data mahasiswa berdasarkan npm juga. Berdasarkan npm kita buat public, tidak beda jauh dari tidak lebih dari jauh dari program update untuk fungsi dari hapus, karena hanya menambahkan beberapa sedikit atau menghapus beberapa fitur di dalam update sedikit. Jadi kita akan seperti ini biar cepat. Jadi sama, si hapus itu akan mencari dulu di mana sih yang akan dihapus tuh. Kita mengambil dari npm lalu di data yang namanya npm. Kita hapus, kita ganti dengan delete dari tabel mahasiswa. Sudah.
kita tidak perlu menambahkan variabel data ya, karena untuk menghapus tidak usah disimpan lagi gitu di data. Ini untuk mengeksekusi penghapusan. Perintah delete. Sudah. Saya rasa untuk mahasiswa model sampai segitu. Tadi ada yang di bagian row ya, ini. Kenapa ada row? Perbedaannya yaitu antara row dan result ini, dan juga row. Kalau result digunakan apabila data dihasilkan dari satu data, lebih dari satu data. Jadi banyak data di sini, lebih banyak, dan kasusnya seperti view, banyak data gitu. Sedangkan row itu untuk hanya dihasilkan satu data, hanya untuk satu data dan tidak bisa banyak. Sepertinya kasusnya seperti, nah, view by itu sama dengan row, dan view itu sama seperti result, cuman beda penggunaannya. Karena memang untuk NPM itu kan hanya dibutuhkan setiap satu data gitu. Kalau untuk banyak itu lebih ke view sih. Seperti itu. Selanjutnya ada untuk buat controller. Apakah nanti saja atau sekarang? Sepertinya mungkin dicukupkan sekian saja. Next di video selanjutnya kita akan membahas tentang buat controllers, dan juga untuk membuat view atau tampilan di websitenya seperti apa gitu di next video ya. Bye bye.